Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PDM Pendidik Ponorogo, yang kami hormati Ketua PCN Ponorogo, jamaah semuanya, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Ponorogo beserta staf-stafnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Nah, kalau saya itu tinggalnya di gunung, makanya pakai kostumnya, pakai selayar, pakai jas, ternyata di sini panas. Salah kostum, keringetan. Ya, tapi luar biasa Muhammadiyah itu kalau dikasih amanah pasti selesai. Kapan dulu ini mesti rampung. Awalnya 2 klinik, 3 klinik, 2 ruangan, 3 ruangan, lama-lama di rumah sakit mesti rampung, mesti jadi. Bangun masjid saiki pondasi itu insya Allah jadi. Patang lantai, lantai jadi. Hebat Muhammadiyah itu. Saya belum lama juga di rumah sakit Islam Kendal. 3 rumah sakit mereka punya, mau 4, hebat juga itu. Di Kalisat, di Temanggung juga perkembangannya juga luar biasa. Memang Muhammadiyah itu manajemennya hebat. Kon bangun rumah sakit, kon bangun sekolahan, kon bangun universitas, nono sinandingi. Ini orang-orang Muhammadiyah, wah, kristenisasi dan orang luar biasa. Hanya kita yang bisa menandingi mereka. Nah, mereka duitnya nggak bersehari, ya kita nggak bersehari podo. Di mana? Di sakunya jamaah. Ya, kehebatnya Muhammadiyah. Maka perjuangan Muhammadiyah ini perlu kita syukuri. Muhammadiyah itu punya sifat yang sangat luar biasa, nyah-nyok, gampang, ora pelit. Nah, dari orang Muhammadiyah kok pelit dipertanyakan. Nah, iya. Orang Muhammadiyah nyah-nyok, gampang untuk bangun rumah sakit, ayo iuran, masjid yuk iuran, gampang itu di tangan. Sedikit dan lama-lama jadi bukit kan, jadi rumah sakit besar yang luar biasa. Alhamdulillah. Kemarin saya sempat diamanai untuk menyampaikan terkait Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini materi yang agak berat plus sensitif asli ini. Maka saya bawa kitab banyak-banyak untuk dokumentasi. Bayi mungkin ta'al khudal kursi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bawa kitab-kitab biar sebagai bukti Muhammad itu arahnya kemana. Foto fi kami bebas. Syukran. Dan ada muskilah mana? Sekarang saya tanya dulu. Di sini yang sudah punya HPT angkat tangan. Loh, orang separuh ini ya. HPT warga Muhammadiyah lo yang nggak punya HPT siapa? Wah, kayak gini izin ketok. Apa meneh fatwa tarjih? Bang ini ngaku Muhammadiyah angel. Ideologi Muhammadiyah itu ada di sini, di antaranya ya, di antaranya ada di sini. Ada di fatwa tarjih yang 8 jilid itu. Ada di produk-produk tarjih, itu ideologi kita. Dan yang tentu yang terpenting ideologi Muhammadiyah itu ada di dalam hati jamaah Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah harus kembali ke sini. Loh, ini membuat ini habis miliaran loh. Sekali sidang hanya untuk sidang kunut, sholat subuh pakai kunut tangga, itu butuh dana miliaran loh. Setelah jadi nggak ada yang punya, nggak dibaca. Akhirnya digigit, wah nggak kunut bid'ah. Bid'ah ki opo? Tadi pagi saya serangkan tuh. Tadi pagi saya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
dikasih tema judulnya bid'ah dan sunnah. Wah ini bid'ah ini, wah usul di sunnah, wah apa yang usul di bid'ah, nggak kan repot. Makanya harus punya yang namanya HBT, ideologi kita. Terus Muhammad yakin ini kita itu ahlu sunnah bukan, aswaja atau bukan? Ya Muhammadiyah bukan aswaja. Lu piye? Itu Syiah. Udah Syiah, ya Muhammadiyah kan itu. Kita cek ideologi kita itu aslinya kemana. Kalau kita lihat pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan dulu nyantri kepada Syekh namanya Syekh Soleh Darat, Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat ini ulama Nusantara yang sangat populer di zamannya dan keilmuannya luar biasa. Beliau mensyarah kitab Tauhid namanya Jauharatul Tauhid. Syarahnya berbahasa Jawa dan sangat bagus, sangat filosofis, sangat ilmu kalam sekali. Saya Soleh Darat, asalnya dari kemudian Semarang. Saya Soleh Darat. Kemudian belajar kepada Syekh Khalil Bangkalan yang ngaji kitab kuning. Kemudian ke Saudi, ke Mekah, belajar sama Syekh Nawawi Al-Bantani di antaranya. Syekh Nawawi ini di antara karyanya adalah Nurul Dhalal, syarah kitab Aqidatul Awam. Ini orang Muhammad yang ngaji Aqidatul Awam. A'udzu bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimi lisani falhamdulillahi qadimin awani al-akhiril baqi bilada hawli thumma salatu wa salamu samana ala nabi khairi mamad wa hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' Sabiladil hamki wal muqtadi. Allah muat kok ngaji koyo ngene iki ora salah. Soale Kiai Haji Ahmad Dahlan ngajinya sama Imam Nawawi Al-Bantani di antara karyanya Nurul Dhalal syarah kitab Aqidatul Awam ini. Kalau ada yang ngaji kitab Jauharatul Tauhid juga enggak salah. Kiai Haji Ahmad Dahlan ngaji sama Syekh Soleh Darat yang beliau juga mensyarah kitab Jauharatul Tauhid. Beliau Kiai Ahmad Dahlan juga ngaji kepada Syekh Abu Bakar Satto. Syekh Abu Bakar Satto ini penulis buku I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin ini sangat populer di kalangan saudara kita Nahdlatul Ulama. Gurunya siapa? Kiai Ahmad Dahlan. Meskipun beliau ini secara fikih Syafi'i, secara akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, khususnya dari mazhab Asy'ari. Saiki mazhab Asy'ari ki opo? Ahlu Sunnah ki opo? Aswaja itu apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun, baik di Mekah 10 tahun ataupun di Madinah 13 kembali. Di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun, akidah Islam ya la ilaha illallah, enggak ada kok Asy'ari apalagi Wahabi, Mu'tazilah, akidah ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian mulai muncul pada masa sahabat, ada zaman Abu Bakar, ada yang mulai tanya-tanya tentang qadar. Sebenarnya manusia itu kita lahir itu sudah ditakdirkan oleh Allah atau belum sih? Kalau saya nyolong itu aslinya saya nyolong itu sudah ditakdirkan dari Allah, saya itu maling atau enggak sih? Nah, mulai muncul persoalan seperti ini. Zaman Abu Bakar, zaman Umar. Akhirnya orang yang ngomong-ngomong tentang qadar ini dipanggil sama khalifah, dipecuti, lalu dibuang keluar Madinah. Enggak boleh balik ke Madinah karena membuat fitnah. Kondisi kondusif sampai kemudian zaman Utsman bin Affan. Utsman memimpin khilafah Islamiyah selama 12 tahun. 16 tahun aman, 6 tahun aman. 6 tahun yang kedua mulai untran-untran, muncul persoalan karena yang kebunur-kebunur yang ada di wilayah Islam banyak dari keluarga Utsman bin Affan, sehingga beberapa daerah yang mereka itu bukan sahabat, sekali lagi bukan sahabat, yang mereka itu masuk Islam belakangan protes, yang dari Mesir protes, terutama Mesir ini
yang dari Syam Irak protes sehingga mereka ke Madinah melakukan demonstrasi besar-besaran dan di Madinah meminta khalifah mengundurkan diri. Khalifah tidak mau, sahabat Ali dan lain sebagainya mendukung khalifah, membentengi khalifah, namun Khalifah Utsman bin Affan mengatakan, "Ra usah dibelo, saya ini urusan saya bisa menyelesaikan sendiri." Akhirnya Ali bin Abi Thalib hanya meminta kepada para demonstran, "Dah kalian pulang ke tempat masing-masing." Pulanglah para demonstran, kondisi aman, kondisi bisa kondusif. Tiba-tiba ketika para sahabat pulang dari rumahnya Utsman bin Affan, zaman khalifah itu pemimpin negara nggak punya yang namanya istana negara, nggak punya pengawal, tinggalnya di rumah. Ternyata para demonstran ini datang lagi, merangsek, membuat surat palsu, mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan mengundang kami untuk datang. Dengan tanda tangan palsu. Datang merangsek, para sahabat waktu itu agak kaget karena ini mereka sebelumnya sudah pulang. Ternyata mereka langsung mendobrak rumahnya Utsman bin Affan. Sampai sana Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran, maka ada salah seorang demonstran yang mencoba membunuh Utsman. Istrinya Utsman itu mencoba untuk melerai dengan tangannya sehingga tangan derajat terputus istrinya Utsman. Kemudian menikam Utsman bin Affan dan Utsman syahid. Dari sanalah mulai muncul persoalan. Para demonstran ini menguasai Madinah, meminta supaya segera diangkat pengganti Utsman bin Affan sebagai khalifah. Orang Madinah nggak ada yang mau. Ini paling kalau kita salah satu dari kita yang menjadi khalifah, ujung-ujungnya nanti jadi bonekanya para demonstran. Termasuk sahabat Ali, siapa nggak ada yang mau. Akhirnya kondisi kacau. Para demonstran mengatakan, saya kasih ultimatum selama 3 hari, kalau tidak satu pun yang mau menjadi khalifah, maka sahabat-sahabat besar akan kita bantai, Madinah akan kita ke bumi hanguskan menjadi lautan darah. Para sahabat ini bahaya, ini menjadi perang saudara ini. Di Madinah bisa perang saudara ini. Akhirnya para sahabat ngumpul meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Maka di Madinah dibaiatlah khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib. Berita ini belum sampai ke Syam, enggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang terjadi kudeta di Sudan, di Indonesia sudah tahu. Jarak antara Madinah dengan Syam itu kisaran 1 bulan. Ini persoalan sangat cepat. Maka di Syam sana berita terjadi kudeta, di Madinah belum sampai. Maka ketika orang Madinah sudah membaiat Ali, yang di Syam sana belum membaiat, karena belum dengar beritanya. Yang di Syam itu kebetulannya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kemudian berita yang sampai ke Syam, ketika sudah berjalan lama sampai ke Syam, baru terdengar bahwasanya Utsman itu terbunuh. Kemudian yang di Madinah sudah membaiat, yang di Syam belum, dan kemudian Ali meminta Muawiyah untuk membaiat, Ali. Muawiyah nggak mau, bentar dulu, ini persoalan Utsman belum selesai kok, harus membaiat itu gimana? Selesaikan dulu persoalan Utsman. Kata Ali, loh gimana mungkin saya menyelesaikan persoalan Utsman kalau kalian nggak ngakui saya sebagai pemimpin? Akhirnya ricuh. Terjadi perang saudara, dari Syam ke Madinah mengerahkan pasukan, Madinah terjadilah perang besar yang disebut dengan perang Siffin. Aisyah sendiri kemudian pas dari Mekah waktu terjadi pembunuhan Utsman itu, dari Mekah baru umroh, mendengar akhirnya dia datang dengan beberapa sahabat ingin menemani, ternyata bertenda di dekat di antara di luar Madinah, di Basrah kalau nggak salah itu, Irak. Ketemu di sana, akhirnya terjadi fitnah antara Ali dengan Aisyah, terjadi perang saudara antara Ali dengan Aisyah yang disebut dengan perang Jamal. Perang Jamal dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Perang yang satu lagi dengan Muawiyah hampir saja menang Ali, tapi kemudian Muawiyah meminta perdamaian. Kita damai aja lah umat Islam. Perang-perang terus. Akhirnya mereka ingin perang, ingin damai. Maka Ali, sekiranya kalian tidak damai, kita siap damai. Pasukan Ali pecah jadi 2. Wah, ngapain damai? Kita sudah mau menang sebentar lagi loh. Kita terus kalau damai itu saat kita mengakui mereka itu benar. Loh, kalau kita ngakui mereka itu benar, terus kita ngapain perang? Tumpah darah sampai ribuan orang meninggal dunia. Itu apa?
Akhirnya mereka keluar dari satu pasukan jumlahnya 12.000 pasukan keluar dari pasukan Ali, membentuk kelompok namanya Khawarij. Sementara kelompok yang mendukung Ali namanya Syiah. Tapi kemudian orang Khawarij ini mikir, ini yang membuat gara-gara perang saudara ini 3 orang. Amr bin As, Muawiyah, Ali bin Abi Thalib. 3 orang yang membuat sesama umat Islam itu kacau ini. Akhirnya mereka sepakat bunuh aja bertiga itu. Akhirnya ditentukan tanggalnya, bulannya untuk mengirim orang masuk ke sana membunuh 3 orang ini. Kelemahannya para khalifah itu satu, semua khalifah Islam, Abu Bakar ataupun Utsman atau Ali, kelemahannya satu, yaitu ketika sholat. Orang kalau sholat nanti khusyuk, mereka itu para sahabat. Maka direncanakanlah untuk menikam, termasuk Umar bin Khattab kan ditikam waktu sholat. Merencanakan waktu sholat subuh mereka sholat di belakangnya khalifah untuk kemudian ditikam. Ali di belakang Ali, Muawiyah di belakang Muawiyah, Amr bin As demikian. Yang Ali tertikam meninggal dunia syahid. Muawiyah tertikam tetapi bisa menghindar, hanya terluka selamat. Amr bin As dilalai sakit. Orang lain yang pas datang menggantikan Amr bin As, dia yang terbunuh selamat. Jadi yang terbunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, kemudian orang mengangkat Hasan sebagai khalifah. Tapi di Syam sana memilih Muawiyah sebagai khalifah. Umat Islam punya 2 pemimpin. Ketika punya 2 pemimpin selama 6 bulan, Hasan mikir, ini mau sok Islam punya 2 pemimpin bahaya, nanti bisa perang saudara lagi. Akhirnya Hasan menuju Syam menemui Muawiyah, silahkan kepemimpinan saya serahkan. Akhirnya umat Islam punya 1 khalifah. Tidak lama kemudian, setelah sekian waktu berjalan, Hasan diracun, meninggal dunia. Kemudian Muawiyah sebelum meninggal sudah tua sakit, mengangkat putra mahkota yang namanya Yazid untuk menggantikan Muawiyah. Kaget dunia Islam, loh, orang sistem pengangkatan putra mahkota itu mestinya itu musyawarah. Mulai rame lagi. Apalagi kemudian Hasan ini sering punya masalah dengan Hasan, sehingga Hasan dan Husain, sehingga Husain sendiri keluar dari Madinah dan dihadang oleh pasukannya Muawiyah, dan di sana dipenggal. Itu zaman Yazid. Setelah Muawiyah meninggal, Yazid naik, terjadi pertempuran antara Husain. Nah, ini mulai muncul kelompok. Ada Syiah, ada Syiah, ada Khawarij, ada kelompoknya Muawiyah, ada Murji'ah. Ya udah nggak usah gitu ikut-ikutan perang. Sudah kita ndonga wae ibadah wae, namanya Murji'ah. Pada akhir Bani Umayyah muncul kelompok ketika waktu itu Hasan Basri sedang ngaji di masjid. Ketika sedang ngaji di masjid, ada muridnya yang namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu ngacung tanya kepada Hasan Basri, wahai Hasan Basri, kita tahu terjadi fitnah luar biasa antara sesama sahabat. Mereka saling bunuh. Padahal di dalam Al-Quran jelas bahwa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Sesiapa sesama umat Islam itu yang saling bunuh, maka dia itu masuk neraka selamanya, kekal. Nah, terus para sahabat ini nasibnya gimana itu? Hasan Basri nggak mau jawab. Tiba-tiba Ustaz Bata mengatakan, menurut saya mereka itu manzilah baina manzilatain. Enggak kafir, enggak muslim. Dianggap muslim kok membunuh, dianggap kafir kok bersyahadat. Akhirnya Wasil bin Atha memisahkan diri, membuat pengajian sendiri. Maka kemudian Hasan Basri mengatakan, laqad i'tazalana Wasil bin Atha. Kelompoknya Wasil bin Atha ini namanya Mu'tazilah. Ada Syiah, Khawarij, Murji'ah, kelompoknya Bani Umayyah, tambah yang ini namanya Khawarij, namanya Mu'tazilah, yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dengan temannya namanya Amr bin Ubaid. Nah, pada waktu zaman Abbasiyah, ketika Bani Umayyah runtuh, berdirilah negara Abbasiyah, muncul yang namanya fitnah khalqul Quran. Khalqul Quran di Al-Quran itu sesungguhnya makhluk atau bukan? Al-Quran itu sesungguhnya kalau mau atau bukan? Rame. Akhirnya siapa yang gak ikut Mu'tazilah, zaman Al-Ma'mun, Al-Wathiq,
Al-Mu'tasim 3 khalifah. Itu pahamnya Mu'tazilah ditangkapin. Yang nggak sesuai dengan politiknya Mu'tazilah. Ada satu ulama yang disebut dengan istilah ahlul athar atau ahlul hadis. Waktu itu istilah ahlus sunnah belum begitu populer. Yang populer namanya ahlul hadis. Di antara pemimpinnya namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ditangkap, disuruh mengatakan Quran makhluk, nggak mau, akhirnya disiksa. Disiksa sampai kemudian ketika khalifah ini habis masanya, maka dibebaskan. Kemudian setelah itu muncul kelompok lain yang menguasai Daulah Abbasiyah yang mendukung pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Nah, Ahmad bin Hanbal inilah cikal bakal daripada yang disebut dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjelang munculnya sebelum munculnya Imam Asy'ari ada atau sezaman dan Ahmad bin Hanbal ini ada namanya Ibnu Kullab. Ibnu Kullab ini dia mirip kayak Ahmad bin Hanbal. Pokoknya kalau ada nas, kita ikuti apa yang tertulis di nas, nggak usah macam-macam. Orang sampai Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya, ikuti aja padanya. Tapi kemudian menggunakan logika Aristoteles untuk menumpang pendapatnya. Ini namanya Ibnu Kullab. Nah, kemudian di Mu'tazilah sendiri muncul ulama juga yang namanya Abu Hasan al-Asy'ari. Di Mu'tazilah awalnya sama 40 tahun. Tapi setelah 40 tahun menguasai logika Mu'tazilah, kemudian dia melepas diri dan membuat mazhab baru namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang identik dengan paham Imam Asy'ari. Saya mulai tak buka buku ini, minimal ngerti judul buku ini. Ini ada buku judulnya Ushul Ahli Sunnah wal Jamaah, cetak biru Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa yang nulis? Abu Hasan al-Asy'ari. Prinsip-prinsip Ahli Sunnah itu ya sama persis dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, persis beda. Sama dengan akidahnya Imam Syafi'i, sama dengan akidahnya Imam Abu Hanifah, sama dengan akidah Imam Hanafi, sama dengan akidahnya Imam Tsauri, sama dengan akidahnya Imam Auza'i dan lain sebagainya, sama persis. Bedanya di mana? Bedanya Abu Hasan al-Asy'ari ini konsentrasi di bidang akidah, sehingga terkesan membentuk mazhab akidah. Dia hanya sesungguhnya mengumpulkan, merapikan pemikiran-pemikiran yang sudah ada, yang ada di bukunya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya, disistematiskan. Maka muncul bukunya Imam Ushul Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau ada yang tanya, kok Imam Syafi'i nggak ikut Imam Asy'ari? Ya kan duluan Imam Syafi'i daripada Imam Asy'ari. Ya akidahnya sama persis. Cuma beliau ini yang konsentrasi, sama kayak Imam Syafi'i konsentrasinya di bidang fikih, maka disebut dengan istilah Syafi'iyah, mazhabnya fikihnya fikih Syafi'i. Abu Hanifah juga punya sebenarnya kitab akidah, tapi lebih terkenal di bidang fikihnya. Maka sering kalau kita nyebut Abu Hanifah, konsentrasi kita kepada ahli fikih. Sementara Imam Asy'ari ya ahli tafsir juga, punya tafsir yang sampai 200 jilid, tapi konsentrasinya di bidang ilmu akidah. Makanya di mazhab Ahlussunnah cenderung kepada beliau dirujuknya, bukan kepada Imam Syafi'i atau lain-lain. Nah, ini istilahnya usul ahli sunnah, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Muhammadiyah posisinya di mana? Kalau kita lihat dokumen-dokumen Muhammadiyah, nah ini saya lihatkan. Ini ada HPT Muhammadiyah yang cetakan lama, cetakan tahun 1909 setelah atau 1930-an. Saya ceritakan yang penting saja. Di sini disebutkan khotimatun, sama dan sini nanti saya bandingkan yang sini. Hadhihi hiya usulul aqaid as-shahihati, inilah prinsip daripada akidah yang benar. Warada bihal Quran wa sunnah, yang dicantumkan oleh Al-Quran wa sunnah, wa syahidat biha al-athar al-mutawatir, dan disaksikan oleh athar mutawatir, mulakhosotan, yang merupakan ringkasan min kutubis salafi, dari kitab-kitab salaf,
Siapa itu? Wahum, dan mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Faman, maka siapapun itakota yang yakin jami'a dzalika, hal-hal yang demikian itu mungkin lebih dan yakin dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, maka dia itu kana min ahlil haqqi was sunnah, termasuk golongan ahlul haq was sunnah, wa faraqa ahlil bid'ati wad dhalal, dan berbeda dengan kelompok ahlul haq, ahlul bid'ah dan dhalal yang sesat. Nih, coba kita cek HPT yang baru. Khotimatun. Nah, kalau di sini jelas tertulis wahum ahlus sunnah wal jamaah. Berarti kalau secara HPT yang ini kita ikut ahlus sunnah wal jamaah. Khotimatun hadhihi usulul aqwaid as-sahihati. Ini adalah prinsip akidah yang benar. Warada bil Qur'an was sunnah, yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, wa syaitat bihal athar mutawatirah, dan juga disebutkan oleh athar yang mutawatir. Sama ya. Paman, nah ini yang tidak ada adalah mu'alaq khosatan min kutubis salaf hum ahlussunnah wal jamaah, yang merupakan ringkasan dari kitab salaf, mereka adalah ahlussunnah wal jamaah. Nah, terhapusnya istilah ahlussunnah wal jamaah itu saya cari-cari dokumennya belum ketemu sejak kapan dihapus istilah ini dan di muktamar kapan, karena ini putusan. Selama itu putusan, yang berhak untuk menghapus itu hanya muktamar apa namanya, majelis tarjih, sidang tarjih ya nasional. Lainnya nggak bisa ngapus karena ini udah keputusan tertinggi. Nah, tapi di sini masih tertulis faman i'taqada jami'a dzalika, maka sesiapa yang yakin terhadap hal itu mungkin bihi kana min ahlil haq was sunnah, dia termasuk ahlul haq was sunnah. Kita cek istilah ahlul haq sunnah. Ternyata istilah ahlul haq was sunnah itu ada di sini. Ini judulnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah, kitab karya Imam Asy'ari, judulnya Al-Ibanah. Di bab kedua, bab pertama, di bab pertama malah itu judulnya Faslun fi Ibanati Qouli Ahli Zaif wal Bid'ah, pasal terkait dengan keterangan pendapat-pendapat Ahli Zaif wal Bid'ah. Nah ini, tapi di bab 2 disebutkan, di bab 2 ini, bab tsani, bab al-bab ats-tsani, bab yang kedua, fi ibanati qaulil haqqi was sunnati, terkait dengan keterangan mengenai ahlul haq was sunnah. Jadi di HPT juga menggunakan kata ahlul haq was sunnah. Jadi ahlul haq was sunnah yang ada di HPT itu merujuk dari kitab Imam Asy'ari yang judulnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Asy'ari, kalau ahlu sunnah itu nanti akan terpecah jadi 3 kelompok, tapi intinya dalamnya sama, cuma beda sedikit. Ada Asy'ari, ada Maturidi, ada Atsari. Ya. Cuman ini saya lebih konsentrasi ke Asy'ari terlebih dahulu. Fi ibanati qaulil haqqi was sunnah. Hanya kita harus yakin dulu, jangan-jangan ini cuma istilah. Jangan-jangan dalamnya HPT beda, kan bisa saja. Ternyata istilah ahlul haq was sunnah ini juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Sayang bukunya nggak ke bawah. Bidayatul Hidayah. Bahkan redaksi kata-katanya 90% mirip dengan mengatakan faman i'taqada jami'a dzalika mungkinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnah. Mirip, copy paste. Jadi yang ada di HPT itu mirip dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Bidayatul Hidayah. Hanya ketika kita mau meyakinkan konsep ini, kemudian saya mencoba membandingkan. Sebenarnya kita ini Asy'ari bukan, Ahlussunnah bukan. Kok yang di bawah yang sering dijadikan sebagai pijakan atau ceramah-ceramah, bukunya yang digunakan usul salasah, kasus syubhat. Apakah kita ke sana? Kita cek. Ini ada kitab namanya Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang merupakan hak Allah untuk hambanya. Saya cari-cari istilah al-haq was sunnah baik di daftar isi atau di dalamnya nggak ketemu.
Saya cari istilah Ahlussunnah wal Jamaah nggak ketemu. Ini yang muncul pertama kita tauhid. Fadlu tauhid wa ma yukafir minadz-dzunub. Bab tauhid dan yang dapat menghapuskan dosa. Al-khawf min asyirik, ketakutan daripada perbuatan syirik. Enggak ada bahasan itu. Bahasan terkait Ahlul Haq was Sunnah ataupun Ahlussunnah wal Jamaah ternyata tidak ada di dalam kitab tauhidnya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering sekarang disebut dengan istilah Wahabi. Kita cek kitab lain. Ini ada kitab namanya Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah SAW Ahlul Jahiliyah. Persoalan-persoalan yang membedakan prinsip-prinsip Islam dengan Ahlul Jahiliyah. Saya buka dari daftar isinya sampai dalamnya mencari istilah Ahlul Haq was Sunnah ataupun Ahlussunnah wal Jamaah tidak ketemu. Yang ada wa fiha faslani wa fi khamsul mabahis al-awal. Ini at-ta'abbud bil isyraq as-shalihin. Hukum menyembah istilahnya orang-orang soleh. Syirik ya. Mukhalafatu walil amri, hukum berbeda dengan pemerintah. At-taqlid, hukum taklid. Enggak ada ini bahasan Ahlussunnah wal Jamaah maupun bahasan terkait dengan Ahlul Haq was Sunnah. Kita cek kitab lain. Ini yang sering dijadikan rujukan bahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Risalatul Dalail fi hukmi mualati ahli syirki. Ini juga enggak ada sama. Ini karya Muhammad bin Abdul Wahab juga ini. Enggak ada juga. Ada yang satu lagi usul salasah, entah ke bawah entah tidak. Masih ada dua lagi. Ini salah satu usul. Ini juga terkait yang sering terkenal dengan istilah Trinitas itu, Tritauhid, maaf. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Atau di Kitabul Kasfiyah As-Subhat karya Syekh Muhammad bin Abdullah, enggak ada. Tetapi ketika saya rujuk ke kitab-kitab karya Imam Asy'ari, baik Al-Ibanah, baik usul ahli sunnah wal jamaah atau madhab-madhab para ulama madhab Asy'ari seperti Al-Kharidah Al-Bahiyah, Al-Ibkar dan lain-lain sama persis. Maka kemudian saya menulis buku. Ini saya tulis buku jadinya. Judulnya Ahlul Haq was Sunnah Syarah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Bab Iman Bagian Ketuhanan. Ngomong tentang Tuhan tok telung jilid. Ini jilid 1, jilid 2, jilid 3. Yang nanti pengen PDF-nya bisa hubungi saya kasih PDF-nya menawi badai dicetak sumonggo, yang penting jangan dijual belikan. Urgeni. Saya sarah. Kenapa saya sarah? Karena saya melihat bahwasanya poin-poin yang ada di bab iman itu di dalam HPT itu kayak daftar isi, kayak kunci-kunci, kata-kata kunci yang harus diterangkan. Dan itu ternyata setelah saya bandingkan antara ini Wahabiyah, Ibnu Taimiyah dengan Asy'ariyah, dan ketemunya selalu HPT itu selalu ke Asy'ariyah, sehingga di belakang buku saya kesimpulan bahwa Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Wahabi enggak sama sekali, beda sama sekali dengan Wahabi. Dari semua prinsip yang beda sama sekali. Maka idealnya ketika kita itu mengajarkan kepada anak-anak didik kita di Muhammadiyah, ya gunakan HPT langsung, atau kalau mau yang sepadan yang seide dengan HPT yaitu mazhab Asy'ari atau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bisa melihat mulai isinya lah, mulai dalamnya. Kalau kita buka di bab pertama HPT. Oh, masih ada satu lagi nih. Ini buku karya Kiai Jarnawi Hadikusumo yang saya kasih komentar sendiri oleh Wahyudi Abdurrahim. Nah, ini sepeda bentuk ini aja lah. Kasih komentar. Ini mau judul bukunya apa? Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita cek di dalam buku ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Jarnawi Hadikusumo?
Ternyata yang dikatakan beliau adalah bahwasanya Muhammadiyah itu ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Bahkan di bagian belakang beliau mengatakan cabang furuk kita ikut Imam Asy'ari. Nah, ini bisa dibaca langsung. Muhammadiyah ahlu sunnah wal jamaah karya Jarnawi Hadikusumo. Nah, ini untuk melengkapi buku yang ini. Ada satu lagi buku lagi. Mana tadi ya? Ini. Ini saya print sampulnya saja. PDF-nya saya punya, yang berminat Japri. Kitab Ngakoid. Mirip saking kitab kino-kino kadosto kitab Samarqandi Sanusi lan keputusan Majelis Tarjih. Ini kitab zaman dulu tahun 40-an. Katerangan mawi dalil akal lan Quran. Kaimpun serta kawedalaken dening Jazuli bin Abdullah Mas'ud ing Mataram. Kita tahu judul kitab ini mirip saking kitab kino-kino, jadi diringkas ya dari kitab kadosto seperti kitab Samarqandi. Kitab Samarqandi itu maksudnya adalah As-Samarqandi. As-Samarqandi ini salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpaham Maturidi. Nah, bukunya nggak tak bawa, saya punya. Depan. Kemudian yang kedua Sanusi, ulama ini juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Lan keputusan Majelis Tarjih. Oh, terang benderang. Sini nggak ada. Maka ketika siapa namanya Pak Haidar Nasir mengatakan Muhammadiyah atau Kiai Jemaah Dalam itu sama sekali tidak ada hubungan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Benar. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu atau Syekh Ahmad Dahlan itu ngajinya ke Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato ini merupakan murid kinasih dari Ahmad Zaini Dahlan. Kiai Jemaah Dalam namanya dulunya siapa? Darwis. Yang mengusulkan merubah nama dia menjadi Ahmad Dahlan adalah Syekh Abu Bakar Sato. Karena Syekh Abu Bakar Sato itu sangat cinta dengan Ahmad Zaini Dahlan gurunya, maka Darwis diganti nama menjadi Ahmad Dahlan, bukan Ahmad Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Syekh Zaini Dahlan ini punya buku judulnya As-Sawa'iq Al-Mursalah fi Raddi 'ala Al-Wahhabiyah. Kritik tajam terhadap gerakan Wahabi. Oh. Nah, para ulama Muhammadiyah Indonesia awal juga ada sama. Mereka merasa Muhammadiyah itu sering dituduh sebagai gerakan Wahabi. Makanya memunculkanlah buku ini. Kita itu bukan Wahabi kok. Kita Asy'ari, kita harus nama jamaah. Ini Jarnawi Hadikusumo tahun 40-an sudah menulis buku ini. Maka kita saatnya kita kembali ke HPT. Mengikuti apa yang ada di HPT. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita cek sedikit dalamnya, nggak usah dalam-dalam. Nanti kalau yang ingin ke bukunya langsung saja. Biasanya ada tanya jawab enggak? Kalau ada tanya jawab saya buka. Kalau enggak, ya enggak. Kan gitu. Hah? Ada enggak? Enggak ada ya? Kalau ada tak buka tanya jawab. Kalau enggak ada ya enggak. Kita buka di bab pertama. Amma ba'du. Nah, amma ba'du. Di sini disebutkan fa innal firqatan najiyata minas salaf ajma'u alal i'tiqad bi anal alam kullu hadisul khuliqa minal adal. Fa innal firqatan najiyata sak temene kelompok-kelompok sing beruntung minas salaf saking golongan salaf iku ajma'u mereka telah berijma' alal i'tiqad terhadap keyakinan bi anal alam sak temene alam raya itu kullahu semuanya hadisun baru atau ciptaan. Jadi bab pertama yang disinggung oleh HPT terkait dengan apa yang disebut dengan hudusul alam. Alam raya ini ciptaan Gusti Allah. Itu bab pertama yang disinggung. Ini kritik terhadap para filosof yang mengatakan alam itu qadim. Nah, enggak usah dalam-dalam ngomong. Kritik juga terhadap pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan alam itu hadis dan qadim sekaligus. Tapi di sini katakan alam raya sifatnya hadis. Kita cek coba bukunya Imam Asy'ari bab pertama itu ngomong opon. Dilihat. Bab pertama setelah ahwalul Arab qabla bi'sah,
kondisi Arab sebelum diutus, langsung yang dibicarakan apa? Dalilu hudusil alam. Bukti kalau alam raya itu makhluk hadis. Bukti kalau alam raya itu hadis. Di sini juga disebutkan di dalam kitab Jawharat Tauhid, hudusuhu wujuduhu banal adam waliduhu wal musama bil qidam. Jadi wujudnya alam itu hadis. Ya qadim hanya Allah. Di sini juga sama. Tapi kalau kita cek di sini di karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab orang nggak ada. Itu baru satu contoh ya. Satu contoh. Contoh lain lah terkait penggunaan hadis. Di Muhammadiyah itu pakai hadis mutawatir dalam akidah. Sing mutawatir nggak dipakai, itu bisa dicek di HPT. Halaman berapa itu? Tapi Ibnu Taimiyah yang juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, mereka mengatakan bahwasanya boleh menggunakan hadis ahad di dalam urusan akidah. Nah, ini lihat ini. Wasatu sihatil i'tiqadi fi dzalika alla yakuna fi syai'un yamustazi wa ulumul maqamilahi an mutasyabahatil makhluqin fa in warada ma yuhimu zahiru dzalika fil mutawatir. Jadi yang digunakan hanya hadis mutawatir. Kalau ada ayat-ayat atau hadis yang mutasyabihat, yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah tafwid atau taslim atau takwil. Takwil kita gunakan takwil atau tafwid. Tafwid itu kalau Allah berkatakan ya dullah faqaidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya udah, nggak usah diartikan apapun, terserah Allah. Atau ditakwil qudratullah fawqa qudratihim. Maka di sini dikatakan wajibul i'rad anhu bitaslim, harus taslim atau tafwid. Lillahi fil ilmi binahum al-i'tiqad bi anna dhahir ghairu murad. Dengan tanpa ngutaati maksudnya artinya ki apa ora usah. Sebenarnya serahkan sama Allah atau bitakwilin taqumu alaihi al-qara'in al-maqbula atau dilakukan takwil. Kita pakai takwil ternyata di dalam urusan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, jadi dilihat dari sini ternyata Muhammadiyah itu memang sangat asy'ari sekali, sangat ahlu sunnah sekali. Jadi kalau ada Muhammadiyah bukan sunnah, kata siapa Muhammadiyah bukan ahli sunnah? Silakan baca HPT bab iman, bandingkan silakan dengan bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Ibnu Taimiyah, akan ketemukan bedanya. Nek angel yang bahasa Arab, orang bahasa Arab ngoco buku ini saya ini 3 jilid, akan kelihatan bedanya. Maka saya juga selain buku ini saya sedang mencoba mensyarah kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah yang ini, tapi berbahasa Arab. Saya sandingkan dengan HPT, judulnya Al-Hidayah fi Syarhi Nuzumi Al-Aqid Al-Kharidah Al-Bahiyah. Untuk menguatkan bahwasanya kita itu arahnya ke sana loh. Maka ketika sekarang ini mulai benturan dengan orang-orang atau gerakan salafi, ini Ustadz sunnah, ini enggak nyunah, ini bid'ah. Ya, soalnya kita nggak merujuk pada tarjih. Kalau kita merujuk pada putusan majelis tarjih, nggak akan terjadi seperti itu. Musik halal atau haram? Oh tergantung. Ya kan musik kan? Ya kan itu. Ya tergantung. Kita nyanyi sang surya telah bersinar. Ah kayak udah langsung musik haram. Anda jamaah Muhammadiyah bukan. Kalau jamaah Muhammadiyah rujukannya ke HPT, rujukannya ke fatwa tarjih, bukan ke Syekh Fauzan, bukan ke Syekh Muhammad bin Syekh bin Baz. Ya. Wah Muhammadiyah bid'ah pakai hisab. Rame, wah Muhammadiyah mufaraqah nggak ikut ulil amri. Ada Muhammadiyah bukan, kalau Muhammadiyah ikut HPT, ikut konsultasi. Wong ulil amri Departemen Agama saja membolehkan kita beda kok. Anda yang bukan ulil amri malah ikut. Kita beda itu ikut keputusan pemerintah. Karena pemerintah yang membolehkan kita beda. Kalau di Mesir beda, langsung di penjara. Kalau di Indonesia ada yang lebarannya Jumat, ada yang Sabtu, malah ada yang Senin. Pemerintah sih monggo-monggo saja kan. Ya kita ikut pemerintah, kita ikut ulil amri. Di antara keputusannya ulil amri dipersilahkan ormas untuk veto. Beda hisab aja sampai ramenya minta ampun sampai kemudian masuk ke pengadilan Thomas Jamaluddin. Sampai ada yang warga Muhammadiyah tak ansam bunuh.
Oh, dan ini kok yang melakukannya ASN. Kok ya BRIN sejak kapan BRIN ngurus hukum syariah? Ya kan gitu. Jadi kembali ke HPT. Kalau kita kembali ke HPT, nggak akan wah celananya nggak cingkrang, nggak nyunah. Di HPT di fatwa tadi ngomong apa terkait tercela cingkrang? Isbal itu sekiranya untuk sombong ilahnya, sekiranya untuk sombong ya nggak boleh, tapi kalau nggak sombong ya nggak apa-apa. Abu Bakar juga isbal nggak sombong nggak apa-apa kan gitu. Maka jangan kaget kalau di bawah itu sekarang mulai benturan. Mungkin kalau di sini nggak kerasa, di lari sana dengan salafi luar biasa gesekannya. Di tempat saya di Temanggung ya lumayan, tetapi sekarang sudah kondusif lah. Gesekannya luar biasa. Kenapa bisa gesekan dengan salafi? Karena mereka rujukannya kemana? Saya bin Bas, saya Utsaimin, tapi nyemplung di Muhammadiyah sampai dalam Muhammadiyah ngerecehkan Muhammadiyah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah, nggak nyunah. Wong mereka rujukannya ke sana kok. Kalau kita ingin sama Muhammadiyah, ingin solid, ya kita galakkan pengajian Muhammadiyah, rujukannya ke HPT, rujukannya ke fatwa tajwid. Wong ingin memutuskan satu persoalan aja miliaran duit yang dikeluarkan, ujung-ujungnya nggak dipakai, yang dirujuk ke saya Utsaimin. Akhirnya Muhammadiyah rasa salafi. Oh, kalau di Temanggung juga tegas saya ngomongnya kayak gini. Apa anane? Makanya saya semangat kalau Anda itu ingin konsentrasi salafi, silakan buat orang sendiri. Orang usah ngerecoki Masjid Muhammadiyah. Sudah masuk Masjid Muhammadiyah, takmir jadi takmir Muhammadiyah, dicoretin kiai-kiai yang berasal dari Muhammadiyah, dimasukkan ustaz salafi. Akhirnya Masjid Muhammadiyah rasa salafi. Nah, kalau Muhammadiyah saya ngisi bubar pengajiannya, giliran ustaz dari mereka rame. Repot, kok ngerecoki. Makanya kita tegas. Kalau Muhammadiyah silakan, kalau enggak silakan. Pilih salah satu. Kalau di AUM, kalau ada di luar AUM silakan. Mau ikut Syekh bin Bas, Utsaimin silakan. Kalau di luar AUM untuk diri sendiri. Tapi kalau sudah masuk Masjid Muhammadiyah, sudah masuk rumah sakit Muhammadiyah, sekolahan Muhammadiyah, rumah sakit pesantren Muhammadiyah, kok yang digembar-gembarkan salafi? Ini bagaimana? Alasannya lo dihapati kan menggunakan salafi, mereka rujukannya ke sini untuk dalil. Nah, jadi amma ba'du fa innahu minas salaf, dari golongan salaf. Kalau mereka menggunakan rujukan ini, saya sampaikan, dia itu pasti raisona usorok. Mesti raisona usorok. Karena di sini itu dikatakan amma ba'du fa innal firqatan najiyah minas salaf. Min ini bukan khobar kalau dalam ilmu nahwu. Min ini bayan ditabyid sebagai keterangan tambahan bahwasanya kelompok salaf dulu itu berkeyakinan begini loh, kecuali begini redaksinya fa innal firqatan najiyah salafiyun. Nah, baru sesungguhnya saat temen firqah sing sukses itu golongan wong salafi. Mana ngono iya. Tapi kan yang di sini enggak begitu. Minas amma ba'du fa innal firqatan najiyah minas salafi ajma'u. Jadi min sini bayan, bukan khabar. Cukup? Pun? Pun ya? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa dipahami, bisa nanti yang pengen PDF-nya bisa WA saya. Insya Allah buku-buku yang tahun 26 termasuk yang beraksara Jawa dari Muhammadiyah saya pun punya, masih aksara Jawa ada, dokumen-dokumen lama ada, nanti saya kirimkan insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, demikianlah tadi tausiah oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah di Muhammadiyah. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wahyudi Abdul Rahim LCMM. Kami berserahkan untuk kembali ke tempat.